Halo, perkenalkan, saya Doni Simanjuntak mau sedikit mempresentasikan atau menjabarkan kembali ruang kolaborasi modul 1.4 kelompok kami, kelompok 1. Ya, anggota kelompoknya adalah Bu Herni, Bu Rizka, Bu Suli, sama saya sendiri, dan juga dibimbing oleh fasilitator Ibu Eka Septi Kurniawati, Bapak Nanang, dan Bapak Ismail. Di sini dari yang kasus yang dialami, kami mau coba menjabarkan ada 4 kasus di sana. Di kasus yang pertama adalah tentang uh, Fitri dan Natali uh, tidak mengerjakan tugas dengan baik, tugasnya Bu Santi, karena dia sedang sakit, yang digantikan oleh Bu Eni. Dalam kasus di atas itu, langkah-langkah restitusi yang diambil adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan yang dapat diamati melalui kalimat. Langkah restitusinya adalah ada 3 tahap tadi. Untuk menurut saya, menurut Anda itu apakah restitusi yang diusulkan Fitri dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Langkahnya sama dengan yang posisi pertama tadi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jelas di sana ya, hampir sama ya. Terus yang kedua, dalam kasus di atas itu posisi yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Fitri dan Natali. Bu Eni selaku pengganti dari Ibu Santi mengambil langkah restitusi dalam yang telah diusulkan, mengambil langkah untuk posisi apa yang telah diambil Ibu Eni. Posisinya di sana adalah posisi pembuat merasa bersalah, karena di sana ada kalimat adalah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Posisi Bu Eni juga di sini sebagai teman, terlihat dalam nada ketika membujuk Vivi dan Natali yang untuk mengerjakan tugasnya. Tolong bantu ibu ya. Selanjutnya, posisi yang keempat, jika Anda Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang itu, Bu Santi? Saya sangat setuju, mendukung, dan mengapresiasi langkah Ibu Santi karena sudah melakukan budaya positif dan telah menerapkan segitiga restitusi dalam penempatan posisi kontrol diri sebagai manajer. Dengan begitu, budaya positif di lingkungan sekolah tercipta sehingga guru dapat menumbuhkan motivasi instrik siswa. Untuk kasus yang kedua, di sini ada namanya Sabrina dan ada Pak Lukman. Sabrina itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Pak Lukman menegur Sabrina karena telah melanggar peraturan sekolah dan menghukum Sabrina karena telah dengan memerintahkan Sabrina mencopot sepatunya sehari. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Jelas di sana Pak Lukman mengambil sikap posisi sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman tetap bersikeras dengan peraturan yang berlaku dengan mengatakan, sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Menghukum si Sabrina
karena dia melanggar peraturan. Selanjutnya dalam kasus di atas, posisi sikap yang diambil oleh Pak Lukman, dia adalah sebagai pemantau karena dia memberikan hukuman. Indikatornya, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat, kemudian menanyakan kepada Sabrina tentang peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Kemudian Pak Lukman memberi hukuman belajar tanpa sepatu seharian. Selanjutnya, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan oleh Sabrina? Yang akan diajukan ke Sabrina. Jika Pak Lukman menjadi posisi manajer, Pak Lukman akan lebih berfokus pada solusi dan mendukung perkembangan Sabrina sampai tetap bertahan di sprint pertanyaan. Pertanyaannya, ada permasalahan apa yang membuat menjadi terlambat? Yang kedua, saya mengerti kamu terburu-buru hari ini. Yang ketiga, baik, Bapak menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Warna sepatu yang digunakan, ya berarti warna sepatumu kamu gunakan tidak sesuai. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Baik, saya hargai usahamu. Jadi banyak pertanyaan yang bisa ditujukan ke Sabrina. Selanjutnya, kira-kira bila Anda kepala sekolah tersebut, ini kewajiban apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai-nilai yang diambil adalah kesetaraan dan keamanan, terus komitmen, keteraturan, dan tanggung jawab. Menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman, memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan langkah segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menyarankan kepada Pak Lukman untuk menerapkan posisi kantor sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya, kasus yang ketiga, Fajar yang selalu tertidur, yang dimarahin kemudian Ibu Dani adalah sedang mengajarkan bahasa Inggris, namun Fajar malah tidur ketika diminta mengerjakan soal. Tidak bisa. Hal ini juga sering dilakukan Fajar ketika pelajaran bahasa Inggris, tidak memperhatikannya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Yang dilakukan oleh Ibu Dani, posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Hal itu terlihat pada kata-kata yang diucapkan oleh Dani. Di mana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah mencoba jalan mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Fajar membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan perhatian, kesenangan, motivasi, dan rasa percaya diri. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang pertama adalah observasi, pendekatan personal, pertanyaan terbuka, dukungan dan dorongan atau motivasi. Apabila Anda adalah kepala sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama adalah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, berdiskusi dengan Ibu Dani untuk membahas tentang masalah Fajar, melibatkan guru BK untuk membantu, menerapkan program bimbingan belajar di luar jam pembelajaran bahasa Inggris, memberikan perhatian kepada guru untuk melakukan pendekatan yang berpusat pada murid, memantau perkembangan Fajar. Selanjutnya, di kasus yang keempat ini ada siswa bernama Dino dan Anton, dan ada Ibu Suti dan Pak Irfan. Anton dan Dino berantem dan kontak fisik.
menarik kemeja Anto sehingga kancing bajunya copot. Dilerai di ruangan kepala sekolah, carikan solusi bahwa Dina harus menjahit kancing baju Anton yang lepas, ya, yang dibantu diajarin Pak Irfan. Guru tata usaha. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, Ibu Suti? Di sana jelas posisinya adalah posisi kontrol manajer, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Di situ ada 3 kontrol yang diperankan oleh Ibu Suti. Menstabilkan identitas karena di sana ada pertanyaannya, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Bu Siti juga ada di kasusnya mengatakan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Selanjutnya keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati. Selanjutnya bersedia memperbaiki kesalahan. Itu semua dilakukan oleh Bu Suti yang berperan sebagai manajer. Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Dino dan Anto dikuatkan dengan menenangkan Dino. Seperti tadi, menstabilkan identitasnya dulu, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Sama untuk Anto juga sama, menenangkan dan mencari solusi untuk memperbaiki masalah Dino dan Anto. Selanjutnya, kira-kira nilai kewajiban atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yang pasti adalah kemandirian dan tanggung jawab. Dino bertanggung jawab dengan belajar menjahit untuk menyelesaikan masalahnya. Kejujuran, jujur atas kejadian yang membuat mereka berantem. Komitmen, Dino menyelesaikan masalah dengan tanggung jawab atas perbuatannya. Misalnya keadilan, Ibu Suti juga adil di sana dalam mengambil keputusan masalah yang dialami Dino dan Anto, dan mereka bisa saling menerima. Mungkin itu yang bisa sambil saya jelaskan sedikit tentang penjelasan posisi kontrol dan penanganan masalahnya dari 4 kasus tersebut. Sekian dan terima kasih.